Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kemarin saya yang isi karena satu dan hal yang lain, sehingga kebetulan hari ini saya isi, dan karena kebetulan Pak Haji Aleh juga sedang mudik ke Ciamis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ayat ini menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita, wa innallaha ashtara, sesungguhnya Allah ishtara itu berbisnis minal mu'minina, dengan orang-orang mukmin. Ini merupakan sebuah terminologi yang cukup unik karena Allah mengatakan berbisnis. Pikiran kita kalau ngomong bisnis pasti cuan. Pasti ngomongnya cuan. Allah kok berbisnis? Ya memang begitu Allah. Bahkan di ayat yang lain ada dikatakan intuqridullaha qardan hasana. Allah ngasih kredit. Intuqridu itu artinya ngasih kredit. Allah ngasih kredit. Pinjaman. Siapa yang mau ngasih pinjaman sama saya, kata Allah gitu. Pinjaman Allah itu minjem pada orang-orang mukmin. Jadi terminologi seperti itu memang digunakan oleh Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita bisa paham. Nah, kalau pakai terminologi yang sulit, kita akan sulit pahamnya. Tapi kalau pakai terminologi sehari-hari yang memang akrab di telinga kita, maka diharapkan kita bisa lebih memahami konteks atau yang dimaksud dengan yang dijelaskan dengan ayat tersebut. Allah mengatakan innallaha ashtara, sesungguhnya Allah berbisnis minal mu'minin, dengan orang-orang mukmin. Kira-kira kalau di kita ini Pak Chandra gitu misalnya, Pak Chandra, saya mau mau meningkatkan produksi madu. Ayo siapa yang mau invest? Saya invest tuh, gitu, kira-kira gitu. Kira-kira orang percaya nggak? Percaya pasti Pak Chandra gitu kan, yang udah bertahun-tahun menggeluti bidang itu. Ayo invest, siapa yang invest? Tapi nanti hasil dari investasinya akan dirasakan baik itu langsung maupun tidak langsung. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang.
Kira-kira seperti itu. Yang jangka pendek, tentu akan ada hasil madu yang didapat. Entah itu sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau tergantung panen. Jangka panjangnya apa? Jangka panjang nanti kalau udah 30 tahun investasinya, maka kebun dan juga lebah-lebahnya jadi milik kita yang invest. Kira-kira menarik nggak tuh? Menarik pasti. Jadi bukan cuma dapat madunya, tapi melainkan kebunnya dikasihin, termasuk lebah-lebahnya dikasihin juga. Tapi kalau udah sekian puluh tahun misalnya, gitu, pasti sangat menarik loh. Kok bisa ya? Kira-kira seperti itu. Jadi seolah-olah Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita. Ayo invest ini sama saya, kata Allah. Allah lah jadi ini, jadi pengelola apa yang kita investasikan, kita invest pada Allah. Yang hasilnya apa? Ada hasilnya, hasil harian, ada mingguan, bulanan, tahunan, ada. Apa yang diinvestasikan? Wa amwalahum, apa yang diinvestasikan? Anfusahum wa amwalahum. Satu yang diinvestasikan adalah jiwa kita. Investkanlah jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalahum, dan juga harta kita. Jiwa kita artinya apa? Artinya kalau ada orang Islam, orang beriman yang perlu dibela, ya kita bela semampu kita, kira-kira. Kalau yang mampu dengan jiwanya, ya dengan jiwanya, seperti yang terjadi di Palestina. Dengan jiwanya, karena jiwa kita diinvestasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu heran orang-orang Palestina di sana nggak pada takut mati. Anak-anak kecil ada yang takut mati, apalagi orang-orang tuanya. Bahkan mereka terus senantiasa beribadah, bahkan menghafal Quran di tengah desingan peluru, di tengah ledakan bom. Tetap mereka tidak pernah putus asa atau kendur semangatnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tahu innallaha ashtara. Kita sedang berinvestasi kepada Allah. Apa hasil dari investasinya? Tentu pahala yang mengalir terus-menerus. Yang sangat banyak. Bonusnya apa? Bonusnya adalah bi annalahumul jannah. Nanti bonusnya kalau udah kamu berjuang lama sekian puluh tahun, kasih bonus surga. Jadi surga itu bonus. Kalau cuannya hari-hari apa? Pahala yang mengalir terus-menerus tanpa putus-putusnya. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terus mengalir, tidak pernah putus. Kenapa? Karena kita lagi berinvestasi. Berapa investasinya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita invest kepada manusia aja ada cuannya. Apalagi invest kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu cuannya tidak terbatas. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah nggak butuh dengan zikir kita. Allah nggak butuh apapun. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya
Saat Allah Subhanahu wa taala mengajak ayo kita invest, ya ayo kita ramai-ramai berinvest sesuai dengan kemampuan. Kalau yang wilayah dekat sana barangkali bisa dengan anfusahum jiwanya, kalau kita yang jauh dari sini dari sana bi amwalahum dengan harta. Contohnya kalau belanja ya diganti produknya gitu ya. Kan banyak tuh sekarang. Ya. Saya aja di luar diganti semua, bingung loh. Kok mereknya beda lagi nih semua. Ganti semua. Itu salah satu cara kita berinvest dengan harta. Minimalnya itu. Kalau tidak ya kalau lebih mampu lagi barangkali punya kelebihan harta, kirim, transfer ke sana. Ya kan, belikan apa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka di sana. Tidak perlu khawatir dan sebagainya karena kita akan berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gini ya. Kita merasa bahwa misalnya ada yang rajin tuh setiap subuh masukkan ke kenceleng ya, kenceleng masjid, kotak amal, ada yang setiap subuh. Jangan dikira bahwa apa yang kita infakkan atau apa yang kita sedekahkan, baik itu ke masjid atau mungkin kepada fakir miskin yang di jalan saat kita nyetir kendaraan misalnya ada orang yang minta dan sebagainya. Jangan pernah kita merasa kita membantu orang itu. Nah itu yang kadang-kadang ada kesalahan dalam berpikir. Kita merasa lu udah gua bantu, nggak bersyukur. Nah, kita tidak sedang membantu orang itu. Kita sedang berinvest. Nah balik lagi berinvest dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa membantu orang tersebut, kita merasa membantu masjid ini, kita merasa membantu anak-anak yatim misalnya. Nah itu namanya kita tidak berinvest dengan Allah. Kita namanya hanya sekedar membantu orang tersebut, membantu masjid itu, membantu anak-anak yatim itu. Sehingga kita merasa kita punya jasa kepada mereka. Tapi kalau di dalam hati kita niatkan kita sedang berinvest kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah jangan dilihat siapa yang kita berikan. Kalau kita nggak mau invest ya sudah, nggak usah menyalahkan orang lain. Itu tenaganya masih kuat, bukannya kerja malah ngemis. Ada nggak ya soal gitu? Ada, kenapa? Karena kita merasa kita membantu dia. Kita tidak merasa, tidak diniatkan kita berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berinvest kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nggak perlu dilihat nih orang ini masih kuat atau gimana. Kalau mau ngasih aja. Kalaupun tidak ngasih, sesudah tidak apa-apa. Tidak perlu sambil ngomel-ngomel. Kayak gitu. Dan orang yang ditolong pun jangan merasa ini adalah didapat dari kita, dari manusia, bukan. Saat kita memberikan bantuan misalnya di lampu merah, atau saat kita masukkan kenceleng masjid, kemudian orang itu ngomel, mobilnya keren, ngasih cuma 1.000 misalnya gitu kan. Kita jangan marah. Kenapa kita jangan marah? Karena yang dia terima itu bukan dari kita sebetulnya. Yang dia terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Kalau kita merasa yang kita berikan adalah dari kita, sehingga kalau ada orang ngomong begitu, kita akan marah. Kenapa marah? Karena merasa kita yang ngasih. Bukannya bersyukur loh, gua kasih juga loh. Kan kita merasa kita yang ngasih.
Kalau kita merasa kita yang ngasih, maka kita marah dibilangin seperti itu. Tapi kalau kita tidak merasa kita yang ngasih, kita tidak akan marah harusnya. Saya lagi berinfak dengan Allah, bukan dengan kamu. Tuh. Allah yang akan membalas ini. Dan dia pun, kalau dia ngomel-ngomel dikasih sedikit misalnya, dia lagi ngomelin kepada Allah, bukan kepada saya, bukan kepada kita. Soalnya dia mengatakan, ya Allah pelit amat sih engkau, masa gue cuma kasih 1.000 misalnya gitu. Ini sama seperti itu. Jadi orang yang ngasih jangan merasa dia sudah membantu orang tersebut. Orang yang dikasih juga jangan merasa dia dibantu oleh orang tersebut. Orang yang ngasih harusnya berniat ini berinvest dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan pun harus tahu, harus yakin ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara pola pikir seperti itu, maka tidak diharapkan tidak ada lagi syak sangka, curiga dan sebagainya. Selalu ada curiga tuh, hati-hati kalau ngirim ke Palestina misalnya, ntar nggak nyampe, ntar sebagainya, urusan nyampe nggak nyampe mah bukan urusan kita berniatnya kepada Allah. Gitu. Adapun itu nanti diselewengkan, ya itu bukan urusan kita nggak tahu. Jangan sampai akhirnya kita nggak jadi ngasih hanya gara-gara kita lihat masih muda, masih kuat, kayaknya kok udah ngemis, hanya gara-gara seperti itu. Nah itu kan hal-hal sepele yang ujung-ujungnya membuat kita tidak mau ngasih ke orang tua, alasan doang, gitu. Alasan doang. Masjid udah megah begini, gak usah deh dimasukin kenceleng misalnya, gitu. Saldonya banyak, pengumuman Jumatnya saldonya miliaran misalnya. Ngapain lagi masukin kenceleng, gitu. Nah sama aja, orang masih muda, masih kuat, kenapa nggak jadi pembantu kayak, jadi apa, kayak kuli kayak gitu, malah ngemis. Banyak alasan-alasan seperti itu. Wah, ntar nimbang ke Palestina, di sono, sampai nggak sumbangnya, jangan-jangan masuknya ke Israel, ya kita nggak tahu. Jadi selalu ada hal-hal yang membuat pikiran kita ragu-ragu. Nah, itulah yang disebut dengan godaan syaitan. Syaitan selalu menggoda dari setiap sisi. Serba salah jadinya. Mau nyumbang, ragu-ragu. Takut nggak nyampe sumbangannya. Takut salah sasaran. Udah nyumbang, dibisikin lagi. Ada rasa bangga, rasa ujub. Gua nih udah nyumbang, lu kagak mau nyumbang tuh. Itu sama juga. Ya, hati-hati. Bagus sudah nyumbang, tapi ya begitu pikirannya. Baru dia membanggakan diri, menganggap orang lain yang nggak nyumbang nggak sebaik dia. Nah itu udah sama juga. Menata hati supaya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala segalanya, itu yang sangat sulit terkadang. Karena seringkali kita merasa kita mampu, seringkali kita merasa kita punya. Padahal pada kenyataannya kita tidak mampu apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Apa cirinya? Bahwa dia sudah betul-betul berinvest dengan Allah sampai dengan maksimalnya adalah dia berperang jalan Allah, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtulun wa yuqtalun, sehingga dia dibunuh atau membunuh. Itu udah yang paling mentok, yang paling pol. Itulah yang namanya dengan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Yang paling mentoknya ya kalau nggak kita ngebunuh, ya kita dibunuh.
eh, orang-orang kafir itu terkadang bingung ngelawan orang Islam. Orang bingung, orang Islam perang kok, orang Islam kayak nggak takut mati kan begitu. Dulu pernah zamannya siapa itu ya, sampai apa kapalnya itu dibakar zamannya apa depan tuh. Umat Islam datang tuh satu kapal besar kan, begitu mendarat ada Rusia ya, bakar kapalnya. Kenapa? Biar nggak bisa balik lagi. Lu maju, lu mundur laut, nah nggak bisa. Lu berenang kan gitu, ibaratnya gitu loh, lu berenang. Ya silakan berenang, mati juga kan gitu. Maju ngadapin musuh, perang, mati juga sama. Lu pilih mana? Kalau mundur berenang matinya nggak dapat pahala jihad, tapi kalau maju mati dapat pahala jihad. Sampai segitunya. Kenapa? Karena kematian itu bagi orang beriman, apalagi di medan jihad, kematian yang indah. Bahkan nggak perlu disolati, nggak perlu dikafani, langsung kubur dengan baju-bajunya yang masih menempel di situ. Saking istimewanya orang berjihad. Belakang apa? Laut. Depan musuh. Ayo bagaimana? Kalau depan musuh ngadepin mati tapi masuk surga. Belakang laut, kalau lari ke laut kena ombak mati juga, matinya konyol. Pilih mana loh? Akhirnya pilih maju terus. Ya. Depan Israel. Kalau perang mati juga kan. Kalau mundur dari Palestina lari mati juga, entah mati karena tua, entah mati juga kan. Tapi matinya apa? Konyol, keluar dari medan perang. Makanya aneh orang-orang Gaza itu kok kenapa sih nggak lari aja? Kenapa sih Israel masih dihadapin kan gitu? Seolah-olah mereka kok nggak takut mati kan, aneh bagi orang-orang yang nggak paham. Padahal sama dengan kasus tadi Andalusia tadi, mati maju perang, mati juga. Tinggal matinya cara apa? Mau mati mulia atau mau mati secara apa? Jadi mujahid atau mau ada pepatah itu apa? Isyariman, aumut syahidan. Pernah dengar nggak? Isyariman, hiduplah jadi orang yang mulia. Aumut syahidan, atau kalau mati jadilah mati syahid. Jadi pilihannya. Kalau mau hidup jadi orang yang mulia, kalau mati ya mati syahid, jangan mati konyol. Kira-kira seperti itu. Makanya orang-orang di barat itu pada heran. Ini ya, kagak takut mati. Kenapa nggak pindah aja sih dari situ? Kenapa nggak ngungsi aja kok? Ya terus tetap aja tinggal di situ. Mau dibom kayak, mau di apa kayak, diserang, tetap aja nggak mau pindah. Kenapa? Kalau mati syahid di situ. Mereka pilihnya apa? Maunya mati syahid enak. Nggak sholatin, nggak dikafanin, masuk surganya tanpa hisab, nggak ada hitung-hitungan lagi. Siapa yang nggak mau? Itu sebabnya kata Ustadz Abu Somad tuh ya, kalau nggak ada Palestina, lu mau jihad di mana? Begitu. Masih ada syariat jihad tuh masih ada. Di Palestina kalau mau jihad, ke sana Palestina. Tapi ya nggak harus dengan angkusaum ya. Kalau yang jauh-jauh lah dengan di amwalahum aja dengan harta bantu. Kalau nggak ada Palestina, makanya mungkin ya salah satu hal kenapa Palestina masih ada, perang dengan Israel masih ada, supaya umat Islam masih tetap mempraktekkan apa namanya amalan jihad. Karena di dalam surat yang Al-Baqarah, di dalam ayat yang lain, ayat 219, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital. Itu menggunakan kata kutiba. Sama dengan puasa. Kutiba alaikumus siyam.
Diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Sementara di dalam Al-Baqarah 216 ini kutiba alaikumul qital. Diwajibkan buat kamu itu qital, berperang. Haji perang hukumnya sama dengan perang hukum puasa. Jadi kalau orang-orang Palestina yang tinggal di sana nggak mau perang, sama dengan orang di bulan puasa nggak, di bulan Ramadan nggak mau puasa. Dosanya besar. Bulan puasa Ramadan ya, itu lewat depan rumah, kakinya doang yang kelihatan. Mukanya mah kagak, kakinya sandalnya kayak kenal nih, nah gitu. Itu di bulan Ramadan nggak puasa, gimana kira-kira bayangan kita? Ini orang nggak bener nih. Diserang Israel, tapi nggak mau perang di sana. Itu sama itu. Karena perintahnya kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu untuk berperang, padahal perang itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi, kata Allah, yang kamu tidak senangi itu adalah baik bagimu. Boleh jadi juga apa yang kamu senangi itu tidak baik bagimu. Lanjutan ayatnya seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang memang tinggal di sana, hukumnya wajib. Sewajib orang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena menggunakan kalimat kutiba alaikumul qital. Sunah kutiba alaikumussyam. Mirip artinya. Berarti tingkat kewajibannya sama. Hanya kecuali orang-orang tua, orang-orang yang memang lagi sakit, itu boleh. Kalau berpuasa sama orang itu nggak boleh nggak puasa. Nanti dibayar fidyah. Orang kalau nggak mau jihad, sama orang lagi sakit misalnya, udah tua dan sebagainya boleh nanti dibayar fidyah. Kira-kira kayak seperti itu. Sewajib itu tingkatnya bagi mereka yang tinggal di sana, wajib membela tanah air. Karena di ayat yang lain syarat untuk berperang itu di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang pada orang-orang yang diperangi. Nah, itu syaratnya satu, dia diperangi. Maka boleh perang. Tapi kalau nggak diperangi ya nggak boleh. Jangan menganggap kayak teroris-teroris itu ya. Seluruh dunia ini sekarang adalah medan perang, gitu bilangnya. Kenapa? Karena umat Islam sekarang di seluruh dunia itu dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dizalimi banyak oleh umat-umat yang non-muslim, sehingga seluruh jengkal tanah di bumi ini adalah wilayah perang. Jadi mereka ngebom di mana-mana tuh, Hotel Marriott, di Bali, di mana. Karena menganggap seluruh wilayah jengkal tanah ini adalah wilayah perang. Nah itu yang salah. Malah ada perang di sini kan gitu. Yang namanya perang kan bedil-bedilan. Ini kan nggak ada. Ini daerah damai, wilayah damai. Jangan juga ayat ini disalahartikan seperti itu. Karena ada orang yang menafsirkan serampangan mengartikan seperti itu. Kita ini nggak jadi perangi di seluruh dunia umat Islam, sehingga kita boleh berperang karena wajib. Akhirnya apa? Bikin bom, ngebom di mana-mana. Nah itu yang harus hati-hati juga. Jadi diizinkan untuk berperang jika satu kita diperangi. Yang kedua di ayat selanjutnya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Jika kita diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar. Kan? Coba kira-kira Pak Chandra datang ke sini ada orang Belanda gitu kan. Chandra, pindah dari rumah ini. Saya mau pakai tanah ini. Kira-kira marah nggak? Marah, wajar dong, Mas. Saya sengat nih, lebah nih gitu. Nih saya bawa lebah. Marah nggak marah? Lah, gue udah tinggal dari nenek moyang gue di sini dari dulu, tong kan gitu. Kenapa tiba-tiba gue diusir? Ya kan? MA dikosongin semua, pindah atau selalu dah mau pindah kemana sana, baga MA pindah semua, kosongin.
Bagaimana kira-kira kan gitu. Iya, begitu kondisinya kan, karena diusir dari tanah kelahirannya sendiri, dari kampung halamannya sendiri, tanpa alasan yang jelas nih kenapa gua diusir. Ya pokoknya suka-suka gua lah, lu mau diusir lu pindah, gua mau tempatin tanah ini. Gua mau bikin rumah di sini, lu pergi sono, terserah lu mau pergi kemana, lu cari sendiri dah tanah yang lain. Pokoknya gua mau bikin perumahan di sini, gua mau bikin rumah di sini, keluarga gua mau tinggal di sini. Keluarga lu terserah, lu pergi sono jauh-jauh. Enak aja kan, gitu kira-kira yang terjadi. Terus kalau kita ngelawan, kita perangin dia, kita dibilang teroris, kan nggak masuk akal. It doesn't make sense, man. Gitu. Masuk akal. Otak lu di mana? Ini rumah-rumah gue, lu gue usir, terus lu gak lawan, gue dibilang teroris, kan gitu. Kan aneh, gak masuk akal. Gimana sih? Itulah yang terjadi, makanya diizinkan untuk berperang syaratnya dua. Satu, jika diperangi. Kedua, jika diusir dari tanah kita sendiri. Tuh. Ya, jadi kira-kira seperti itu tentang apa namanya kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adan alaihi haqqan, bahkan hal seperti ini, janji seperti ini sudah diberitakan. Tidak hanya di dalam Al-Qur'an tapi juga fit Taurat, di dalam Taurat. Dalam Taurat juga ada namanya syariat berjihad. Nah, dalam Taurat wal Injil, dan juga di dalam Injil, wal Quran, nah, terakhir di dalam Al-Quran. Jadi syariat kita untuk membela tanah air, mempertahankan diri saat kita diserang, untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa maupun dengan harta, itu semua sudah ada dijelaskan, tidak hanya di dalam Al-Quran, tapi juga di dalam Taurat dan Injil. Mereka mengenal juga namanya syariat berjihad. Itu sebabnya mereka dulu waktu perang dengan orang Islam kan apa itu? Crusade. Apa itu crusade? Perang salib dulu kan berapa tahun tuh? Udah inget nggak? 300 tahun atau 200 tahun. Lama perang salib. Karena sama-sama perang agama. Injil baca, kita diwajibkan untuk jihad kan gitu. Islam juga dibaca, wajib untuk jihad, sama-sama jihad, maka sama-sama bertahannya lama, sampai ratusan tahun. Sama mereka juga kalau mati masuk surga, kan gitu. Jadi sama ajarannya. Itu sebabnya pernah terjadi yang namanya dulu perang salib atau crusade. Selama ratusan tahun. Karena mereka juga punya syariat yang seperti itu, dijelaskan dalam Al-Quran ini. Dan yang namanya syariat jihad. Bagi yang mati di medan perang, surga itu balasannya. Oh semangat kalau udah digituin kan. Umat Islam juga semangat. Makanya waktu itu perangnya lama. Nah yang lucu itu Presiden George Bush dulu ya junior. Waktu Menara Kembar itu dibom, dia bilang Second Crusade. Jadi dia bilang perang salib lagi yang kedua, kayak gitu. Perang salib kedua, dia menganggap pada waktu WTC itu dibom itu perang salib yang kedua, namanya gitu. Dari crusade, makanya dia nyerang Irak sama babi buta, termasuk juga Inggris. Padahal bukti-bukti menunjukkan tidak ada keterlibatan Irak yang pernah baca. Itu adalah konspirasi. Kalau kita lihat, kok bisa gedung segitu tingginya ditabrak pesawat, runtuhnya berat gitu. Coba, tidak ada ahli, Pak Eri nih ahli konstruksi, gedung ditabrak sama pesawat, kok bisa runtuh ke bawah, berat, itu rapi. Kalau ketabrak aja, paling bolong, paling bagian itunya doang ngeruntuh gedung sekuat itu.
Itu dianalisa dari sisi manapun, dari sisi struktur bangunan manapun, tidak ada, tidak mungkin bisa berat runtuh ke bawah, kecuali ada demolition, penghancuran memang yang disengaja. Kalau kita lihat kan gedung-gedung nih udah tua, udah nggak layak pakai kan, dihancurkan, jatuh gitu lah. Jatuhnya bagus itu, tidak nggak belak ke samping atau ke depan atau ke belakang. Nah, namanya apa itu? Demolition ya. Jadi memang dipasangnya dinamit di setiap kerangkanya dan diledakkan bersamaan. Bersamaan meledak sehingga runtuhnya bagus ya, seret gitu ke bawah. Nah, pondasinya jadi tidak jatuh menimpa sebelahnya, entah ke depan, ke samping, ke belakang. Kalau kita motong pohon itu kan, gerak kan jatuh, bruk gitu. Kalau ini enggak, dihancurkan pondasi dan struktur rangkanya sehingga jatuhnya pas bagus, tidak mempengaruhi atau merusak gedung-gedung di sekitarnya. Itu yang terjadi pada saat 9/11. Memang betul ditabrak pesawat, betul ditabraknya. Tapi kok runtuhnya seperti itu? Jadi seolah-olah ini sebuah skenario playing victim. Terus herannya, kok ya Amerika yang segitu canggih di hari itu, di jam itu, alarm untuk meluncurkan intruder, kan ada penyusup masuk nih. Kok ya alarm untuk bisa segera mencegat, karena mereka punya berapa? Canggih-canggih itu kan. Itu kok dilalah alarmnya tuh nggak jalan di hari itu, coba. Aneh. Harusnya Amerika sebelum ditabrak itu udah bisa langsung disikat dulu. Sebelum menabrak gedung nih, itu pesawat harusnya bisa disikat dulu, dihancurkan dulu, sehingga tidak terjadi sampai nabrak gedung dan menimbulkan korban yang begitu banyak. Tapi kalau dilalah alarmnya tuh mati di saat itu, sehingga nggak ada tuh pesawat yang mengintercept, memotong. Iya. Kok nggak ada pada hari itu, kok dilalah kok nggak jalan gitu alarmnya. Padahal kita aja di Indonesia nih yang nggak tersecanggih Amerika, ada penyusup dari Australia ketahuan langsung diintercept. Waktu itu tuh siapa itu? Suruh turun. Lu ngapain masuk wilayah gue? Gitu langsung terbang TNI AU itu dikawal gitu. Turun. Lu siapa lo? Masuk wilayah gue, disuruh turun. Indonesia yang nggak punya pesawat tempur sendiri, yang teknologinya jelas jauh ketinggalan dibanding Amerika. Kok ya Amerika segitu canggihnya dilalah di hari itu, kok alarmnya tuh nggak nyala, sehingga dia nggak bisa mengintercept. Harusnya sebelum nabrak ke WTC kan ada waktu sekian menit, bisa harusnya. Aneh gitu. Satu, nggak bisa diintercept. Tapi yang kedua, kok ya pada waktu pesawat itu nabrak hari libur lagi, kok ya runtuhnya ke bawah rapi gitu, runtuhnya tuh rapi seperti sudah direncanakan. Memang luar biasa orang-orang itu ya, jahatnya itu melaksanakan segala sesuatu demi keuntungan mereka sendiri, tapi menyalahkan orang lain. Itu memang kelakuannya kan kayak gitu dari dulu, playing victim. Persis kayak Israel sekarang ini. Nah, rumah gue, tanah gue. Lu ngusir gue dari sini. Gue ngelawan, kok gue dibilang teroris kan gitu. Kan playing victim. Nyari alasan. Memang dari dulu orang-orang negara-negara penjajah, mereka menjajah. Portugis ya, Belanda, Eropa lah, Inggris, Spanyol. Ya memang kelakuannya begitu dari dulu, termasuk Amerika itu sekutu-sekutunya. Selalu kelakuannya seperti itu, nyari-nyari alasan. Irak diserang, alasannya apa? Preemptif, bukan awalnya preemptif itu dalam arti dia mencegah sebelum
apa apa kalau ibarat pepatah di Indonesia itu sedia payung sebelum hujan. Jadi preemptive attacking. Jadi serangan pencegahan. Jadi bilangnya gitu di Irak. Sebelum Irak nanti ngebom gue dengan senjata pemusnah massal, mendingan gue hancurin dulu Irak. Kan logikanya gimana gitu. Udah gitu nggak ada lagi senjata pemusnah massalnya di Irak. Padahal Saddam Hussein udah digantung. Ujungnya orang-orang akhirnya, oh lu mau minyak, ketahuan kan. Sampai sekarang tuh nggak ada kata ini ya, malah pengusaha massal nggak ada. Tapi mereka nggak peduli, tetap aja. Suka-suka gue dong. Jadi seolah-olah sudah diskenariokan, oh PTC dihancurin, alasannya begini, jadi kita salahkan Irak ya. Dengan alasan harus kita preemptif tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai minyaknya di Irak. Kalau kita Irak kita kuasain minyaknya, habislah kita nanti kalau sama Saudi minyaknya dinaikin harganya dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Strategi ekonomi juga. Nah, itu namanya investasi juga gitu. Tapi investasinya bisnisnya sama syaitan, sama hawa nafsu. Ujung-ujungnya kan begitu. Yang dicari minyak. Ya, kurang lebih begitu. Silakan yang mau bertanya atau mau didiskusikan lebih lanjut atau mau ditambahkan. Kalau tidak ada, tutup aja pertemuan kita hari ini, insyaallah tentang berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan jiwa maupun dengan harta. Dulu di Indonesia sudah pernah ada kita berjihad ya, resolusi jihad pada saat Bung Tomo, NU terutama NU itu Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Hadratul Syekh mengeluarkan namanya fatwa resolusi jihad waktu Belanda menyerang Surabaya. Belanda ya, Panika, Inggris ya, sekutu menyerang Surabaya. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan namanya resolusi jihad, kita diwajibkan untuk berjihad. Berkat resolusi jihad itulah akhirnya umat Islam dengan senjata seadanya berhasil memenangkan peperangan. Jadi kalau kita melihat Palestina sekarang diserang dengan Israel seperti itu, ingat saja dulu Indonesia juga mengalami hal seperti itu. Jadi jangan pernah kalau kita menyalahkan orang-orang Palestina kenapa dia melawan, disalahkan juga tuh Bung Tomo. Ya, salahkan juga tuh Kiai Haji Hashim Asy'ari, salahkan juga tuh warga Surabaya kenapa dulu ngelawan. Udah tahu Belanda itu sekutu kekuatannya besar. Padahal kita cuma bambu runcing ya. Ngapain lo ngelawan lu mati konyol bunuh diri namanya kan begitu. Nggak ada Indonesia kalau saat itu nggak melawan. Arek-arek Surabaya, Bandung lautan api. Kenapa ngelawan bumi hanguskan Bandung? Nggak usah ngelawan kalau gitu kan gitu. Ngapain ngelawan? Percuma lu mati juga kan gitu. Nggak mau ngelawan. Karena ada kan sebagian dari umat masyarakat kita orang Islam lagi. Kenapa sih Palestina ngelawan sama Israel? Kan aneh. Lu tanya aja kenapa dulu di Pangeran Diponegoro ngelawan Belanda kan gitu. Kenapa Bung Tomo dan masyarakat Surabaya ngelawan ini karena sekutu. Kenapa Bandung tuh sampai jadi lautan api, dibakar semua, kota Bandung hangus. Kok ngelawan juga? Sama pertanyaan seperti itu. Jangan pernah mempertanyakan perjuangan seorang atau sebuah kaum yang mana mereka membela tanah air. Jangan pernah, karena kita sudah pernah merasakan dulu berjuang seperti itu. Kita, bukan lu. Saya belum pernah merasakan ya pahitnya seperti itu. Tapi pahlawan-pahlawan kita di masa lalu pernah merasakan semua. Mungkin nenek kakek kita udah pernah merasakan, tahu seperti itu. Jadi marilah kita hargai. Kalau kita tidak bisa berbisnis, menyumbangkan jiwa kita,
harta pun kita tidak punya, ya minimalnya doa. Kalaupun doa pun nggak mau, minimalnya diem, nggak perlu ikut-ikutan komentarin mereka yang lagi berjuang, gitu. Nggak perlu dijelek-jelekan, minimalnya itu aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.